Anda masih bersama kami di Kampus Corner, mahasiswa dan alumni berprestasi bersama PMB Udinus. Tadi kita sudah mendengar cerita Wildan, sekarang saatnya saya akan mengajak Yunia untuk bercerita. Ini Yunia ini mengikuti University Innovation Fellows di Stanford University. Boleh cerita awalnya seperti apa? Jadi awalnya itu kenal University Innovation Fellow atau UIF ini dari program Bangkit. Nah, apa itu program Bangkit? Program Bangkit itu program pelatihan keterampilan soft skill, hard skill yang dipimpin oleh Google, Tokopedia, Gojek, dan Traveloka. Oke. Nah, si UIF ini tahu mengenai programnya Google yaitu Bangkit, sehingga dia mengajak Bangkit ini untuk memberikan mahasiswa Indonesia untuk mengikuti belajar di sana. Iya, mengikuti acara UIF ini. Itu baru saja ya, Yudia? Iya, baru saja. Di bulan lalu ya? Iya, bulan lalu kita ke Stanford. Berapa lama di Stanford University? Sekitar 5 hari. 5 hari. 5 hari cukup banyak cerita yang bisa dibagikan. Pemirsa, kita dengarkan bersama bagaimana 5 hari di sana, Yunia. 5 hari di sana itu menyenangkan karena kami di sana diajarkan tentang design thinking. Kita diharuskan untuk berpikir secara kreatif, kritis, dan inovatif. Apalagi di sana kita bertemu dengan banyak fellows atau mahasiswa dari seluruh dunia. Dan pastinya mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda sehingga kita bisa berkolaborasi bersama untuk memecahkan suatu permasalahan di sana, karena kita kan mengikuti kelas diskusi bersama di sana. Apakah Yunia merasakan sistem pembelajaran di Stanford University itu berbeda dengan di Udinus atau hampir sama? Sebenarnya itu hampir sama, cuman karena budayanya aja sih yang membedakan. Kalau di sana itu kan kita bisa bertemu dengan berbagai fellows atau mahasiswa dari berbagai dunia, otomatis lebih pemikirannya itu lebih terbuka. Open minded Ya. Kalau di Indonesia kita kan hanya bertemu dengan orang-orang dari itu saja. Ya, itu saja, sehingga budayanya ya itu saja. Baik, Mas Agus, ini kalau dari ceritanya Yunia, ini yang berbeda bukan sistem pembelajarannya tapi lebih ke budayanya. Nah, ini kan Udinus sudah makin dikenal bukan saja di Semarang, Jawa Tengah, tapi di Indonesia, bahkan di dunia. Mungkin akan bertransformasi begitu ya, Mas Agus, akan semakin banyak mahasiswa dari luar bergabung di Udinus, itu akan merubah sedikit budaya pembelajaran. Betul. Kami pun kan juga kalau tidak pandemi itu kan ada beberapa mahasiswa yang dari luar negeri juga gitu yang kuliah di kami, sehingga kami ada semacam ini ya, tukar menukar gitu ya. Jadi mahasiswa kami kita kirim ke sana, lalu mahasiswa yang dari luar negeri juga kuliah ke Udinus, sehingga disitulah nanti harapannya tercipta tadi ya, seperti yang Yunia bilang, budaya gitu ya. Kita beradaptasi dengan budaya yang beda, sehingga akan dikolaborasikan dan memunculkan ide-ide yang luar biasa. Seperti yang Yunia bilang bahwa perbedaannya di sini dan juga di sana adalah memang lebih ke budayanya gitu ya. Jadi kita bisa berbicara itu di level orang-orang itu yang ini ya, levelnya dunia gitu ya. Sehingga itu terbuka ya. Jadi pemikirannya tuh global gitu ya, lebih luas. Kalau hanya di Udinus misalkan atau di Indonesia itu kan lebih ke lokal gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahannya itu pun lebih sempit seperti itu ya. Sehingga harapannya 4 mahasiswa kemarin yang dikirim termasuk Yunia salah satunya ini adalah orang-orang yang terpilih dan harapannya bisa memberikan kontribusi gitu ya untuk Udinus dan umumnya untuk Indonesia. Untuk menjadi agen perubahan juga tentunya. Betul. Karena dari Indonesia ini ya cuma dari beberapa kampus juga gitu. Cuma yang di Jawa Tengah mungkin Udinus gitu. Hanya Udinus yang dari Jawa Tengah itu luar biasa, membanggakan pastinya Mas Agus. Dan sekarang ini Udinus sudah terakreditasi unggul. Boleh jelaskan tentang akreditasi unggul ini, Mas Agus? Oke, baik. Jadi bagi pemirsa TV-ku ya, jadi ada perubahan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan akreditasi kampus ya. Salah satunya yang sudah Udinus berhasil dapatkan yaitu unggul gitu. Nah, akreditasi unggul ini banyak yang bilang, oh itu berarti akreditasi A. Ternyata bukan, karena terdapat perbedaan. Jadi apa perbedaannya? Yang sudah A gitu ya,
itu tidak bisa otomatis langsung jadi unggul. Oke. Karena ada indikator-indikator ya yang tentunya lebih sulit yang harus dipenuhi oleh institusi itu. Apa salah Nah, satunya? Salah satunya kalau itu ini ya LPM ya, mungkin yang Lembaga Penjaminan Mutunya Udinus yang lebih detail paham ya. Intinya ada Tapi indikator yang harus dipenuhi begitu ya? iya, Mas? indikator yang tentunya lebih sulit dari yang A gitu. Nah, kemarin kita ajukan gitu ya, namanya apa ya, borang ya. Kalau Oke. agregasi itu ya borang, kita ajukan, kita lengkapi indikator yang diminta untuk memenuhi agregasi unggul, kita ini ya, kirim gitu ya, kita kirim dan alhamdulillah bisa keluar gitu ya, dan kita memenuhi syarat untuk naik ke predikat unggul gitu. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri itu baru ada 2 kampus Oke. yang unggul. Nah, ini yang Jadi luar masih biasa. sedikit Masih sekali. sedikit sekali. Jadi se-Indonesia kampus negeri swasta yang unggul itu baru 19 sejauh ini. Padahal se-Indonesia itu ada berapa puluh ribu kampus. Tentunya untuk memutuskan Udinus Betul. menjadi pilihan itu tepat begitu Itu ya? tepat, betul. Karena apa? Karena memang di Jawa Tengah ya baru ada 2 yang unggul dan salah satunya Udinus. Di Semarang satu-satunya Udinus seperti itu. Oke. Karena hal-hal seperti ini pun tuh berfungsi untuk portofolio ketika kita nanti terjun di dunia kerja. Jadi itu benefit yang akan Benefit didapatkan yang akan mahasiswa. didapatkan. Makanya salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika mau masuk kampus itu yaitu akreditasi. Nah, seperti itu karena memang berefek nanti ketika mau masuk ke perusahaan. Karena perusahaan itu punya standar-standar. Jadi contohnya nih, syaratnya minimal lulusan kampus akreditasi unggul misalkan. Minimal kampus akreditasi baik sekali misalkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh adik-adik semua gitu karena memang itu akan melekat terus gitu. Nah, ini yang mungkin saran ya yang bisa kita berikan karena jangan sampai kita salah memilih kampus ya. Padahal kampus itu atau tempat kuliah itu salah satu Pintu gerbang menuju masa depan. Iya, perjalanan hidup gitu ya. Penentu. Iya, Kalau iya. kita salah pilih ya sudah nanti berefek ke Iya. depannya. Contohnya Wildan ini jauh-jauh ke India pulang ke Indonesia ngajar di Udinus. Nanti kita Betul. tanya kenapa dia pengen jadi dosen ya. Pemirsa Iya. tetaplah bersama kami di Kampus Corner. Saat lagi kami akan segera kembali.